punya hubungan siklus manajemen bencana dalam penataan tata ruang. Ini jadi kalau di tadi ya, ini kaitannya Undang-Undang 24 tahun 2007 dan Undang-Undang 26 tahun 2007 juga. Ini istilah-istilah biasanya di perencanaan tata ruang itu ada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ada juga nanti indikasi program utamaran, zonasi dan lainnya. Jadi ini sebenarnya nanti bisa berkaitan gitu. Jadi sumbernya misalnya atau hubungannya dari penanggulangan bencana dan juga tata ruang seperti apa, ini bisa dilihat nanti perbandingannya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ini juga kaitannya tidak hanya di prabencana saja dalam tataran perencanaan, tetapi juga nanti baik di proses tanggap darurat sampai juga ke pasca bencana juga ini tetap harus juga berkaitan, berhubungan seperti itu ya. Nah ini tadi gambar sebelumnya ada gambar siklus gitu ya, siklus penanggulangan bencana. Nah ini kalau nanti diintegrasikan atau dihubungkan ini dengan yang Undang-Undang nomor 26 tadi. Jadi kalau yang siklus bencana tadi Undang-Undang 24 itu tahun 2007. Nah ini yang terkait yang peraturan yang lainnya itu juga ada di Undang-Undang nomor 26. Ini di masing-masing tahapan, di masing-masing siklus itu ini contoh-contoh saja, tapi nanti untuk lebih detail bisa juga nanti buka undang-undang yang nomor 26 dan 24, maaf. Nah ini contoh-contohnya, baik nanti ada penegakan RTR atau pengendalian penyusunan RTR yang pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan lainnya, sampai nanti upaya di pasca bencana pun ini masih berkaitan. Jadi ini terus secara siklus, secara tahapan itu nanti semuanya bertahapan, baik dari kebencanaan juga secara ruang. Ini kebijakan penataan ruang berbasis penanggulangan risiko bencana. Ini masih di Undang-Undang nomor 26. Ini yang tadi ya, masih sebenarnya ini lebih mendetailkan yang tadi di dua slide sebelumnya tadi. Ini beberapa kebijakan atau peraturan terkait penanggulangan bencana, ini khususnya untuk yang banjir. Contoh-contoh kami ilustrasinya mungkin ada, mohon maaf kalau nanti ada yang kurang pas gitu ya, tapi semoga nanti bisa menggambarkan yang dimaksud dari ininya. Jadi mulai dari ada peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2020 ini untuk yang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada juga yang di nomor 38 tahun 2011 itu khusus untuk tentang sungai gitu ya. Dan ini di peraturan tersebut itu banyak nanti hal-hal yang dibahas, dan ini kami coba ilustrasikan sedikit nanti untuk detailnya bisa dibaca juga. Nah ini masih terkait kebijakan dan peraturan terkait penanggulangan bencana. Ini yang tadi nomor 33 tahun 2006, Pedoman Umum Mitigasi Bencana. Ini sebenarnya ini perlu nanti kita membangun persepsi yang sama bagi semua pihak untuk pemangku kepentingan. Di kami pelaku pembencanaan biasanya istilahnya ada sekarang itu kolaborasi pentahelix gitu ya. Jadi pentahelix itu ada dari pemerintah, ada dari akademisi, ada dari dunia usaha, ada dari media, ada juga termasuk juga dari masyarakat. Jadi ada 5 pihak ini sebenarnya berkolaborasi untuk upaya penanggulangan bencana. Nah, ini contoh-contoh kebijakan atau peraturan nanti yang terkait penanggulangan bencana khususnya untuk yang banjir. Ini juga mungkin nanti bisa menjadi acuan ataupun menjadi referensi di daerah nanti untuk penanggulangan bencana khususnya untuk yang banjir juga. Ini masih yang 38 2011, ini masih yang tadi tentang sungai gitu. Ini yang konservasi sungai. Ini ada beberapa hal yang nanti bisa dilakukan. Ada juga pembangunan sungai dan juga pengendalian daya rusak sungai. Ini masih contoh. Ini saya ambilkan sekilas-sekilas saja. Nanti untuk yang peraturan-peraturan nanti bisa yang bisa dibaca-baca lagi. Ini masih terkait kebijakan dan peraturan yang tadi yang pengembangan sungai dan juga pengendalian daya rusak sungai gitu.
Jadi ada beberapa contoh yang bisa dilakukan nantinya untuk di daerah, atau bahkan mungkin di daerah sudah melakukannya. Ini contoh juga sebenarnya, ini adalah program pemanfaatan ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko banjir, tulisnya banjir, typo. Nah, dalam prinsip risiko itu sebenarnya kita pertama adalah mengurangi bahaya atau ancaman, lalu mengurangi kerentanan, dan juga meningkatkan kapasitas. Nah, ini salah satu contoh nanti untuk mengurangi bahaya atau ancamannya itu. Nah, ini bisa jadi ini secara ilustrasi gitu ya, ada sedang mengerjakan sungai. Kalau misalnya kita melihat di sini, ini salah satu bentuk mungkin seperti mitigasi, upaya mitigasi struktur gitu ya. Ini pengendalian debit air sungai dan peningkatan kapasitas sungai, ada normalisasi dan juga penanganan sedimentasi. Nah, ini contoh untuk yang mengurangi kerentanan. Yang tadinya mungkin tempat ini menjadi objek atau menjadi objek kerentanan atau menjadi salah satu objek yang akan terdampak gitu, kalau terjadi banjir. Tapi ini kita tata, dikelola, sehingga nanti tempat ini kerentanannya bisa menurun gitu. Jadi yang tadinya mungkin kerentanannya tinggi, kalau nanti terjadi banjir, dia nanti yang jadi paling parah atau misalnya dampak yang kerugiannya besar gitu. Tapi dengan adanya pengelolaan, kita bisa nanti untuk mengurangi kerentanannya. Nah, ini contoh nanti kalau untuk meningkatkan kapasitas, jadi pengelolaan sungai ataupun pengelolaan sumber dari bahaya atau dari ancamannya itu sebenarnya juga kalau bisa dikelola, ya kita kelola gitu. Dan itu juga bisa nanti untuk meningkatkan kapasitas ataupun nanti bisa untuk menurunkan kerentanan tadi. Nah, ini yang mungkin juga salah satu contoh, kalau misalnya nanti ada peraturan entah itu di daerah ataupun di mana gitu ya, bisa dibuat nanti misalnya seperti ada zonasi gitu. Yang zonasi ini sebenarnya nanti bisa kita tentukan berdasarkan juga ancaman bencana. Makanya tadi mungkin kajian resiko tadi itu sebenarnya penting sebagai data awal, kita mengetahui nanti potensi bencana di sana apa saja, sehingga nanti kita bisa nanti untuk melakukan atau merumuskan upaya-upaya yang kita bisa lakukan. Nah, ini zonasi ini contoh ini ya, di bawah di sebelah kanan ini ada beberapa, kita bisa menentukan nanti dalam zonasi itu mana yang boleh, apa saja yang boleh gitu, mana yang ini bertahap ya, jadi bukan boleh dan tidak boleh gitu, tapi ada boleh tetapi bersyarat, ada yang benar-benar dilarang gitu. Jadi tidak langsung juga misalnya kita menentukan zonasinya boleh dan tidak boleh gitu, tapi juga bisa nanti ada yang boleh secara langsung gitu ya, ada yang boleh tetapi bersyarat, ada juga yang nanti ini memang tidak boleh sama sekali. Nah, contoh-contohnya bisa nanti untuk yang kalau yang boleh ya nanti semuanya boleh nanti, tapi kalau yang bersyarat misalnya di KRB 1 misalnya untuk yang resikonya rendah gitu, nah, objek vital atau fasilitas kritis itu boleh tapi bersyarat. Terus juga di KRB 2 atau yang nanti potensinya itu sedang, itu nanti boleh juga tapi bersyarat, itu hanya boleh untuk hunian dan perumahan. Di objek vital tadi tidak boleh di sana. Nah, untuk yang di tinggi ini sama sekali tidak boleh, walaupun itu juga tidak bisa untuk yang bersyarat juga tidak boleh. Hanya bolehnya nanti misalnya hanya untuk beberapa hal seperti itu. Nah, ada juga nanti yang dilarang, contoh misalnya hunian itu tidak boleh yang di tempat yang tinggi dan lain. Jadi ada banyak hal yang bisa kita tentukan nanti untuk di zonasi tersebut, dan ini nanti menyesuaikan dengan kebijakan di daerah juga ataupun nanti dengan peraturan yang lain, biar nanti tidak saling bertolak belakang. Jadi sebenarnya harapannya nanti antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain itu juga nanti saling mendukung. Dan ini sebenarnya adalah upaya untuk menurunkan ancaman dan juga bahaya. Jadi nanti di sana tidak dibangun ini, ya harapan nanti juga ancamannya juga nanti bisa menurun dan juga kerentanan juga mungkin juga bisa menurun.